Kembali lagi bersama I Keep On Track channel. Kali ini saya akan berbagi cara scraping data PPDB Lampung tahun ajaran 2022 sampai dengan tahun 2023. Sebelum masuk ke pembahasan ini, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, jadi tujuan dari scraping data ini nanti adalah akan ditampilkan 10 sekolah terbaik yang ada di Provinsi Lampung. Itu di bagian yang kedua. Yang di bagian pertama kita scraping datanya dulu. Bagian 2 kita presentasikan 10 sekolah SMA negeri terbaik di Provinsi Lampung. Kemudian yang bagian ketiga adalah bagian terakhir, presentasi 1 sekolah terbaik yang ada di setiap kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Lampung. Video ini dibuat karena banyaknya viewer saya yang melihat data sekolah yang terbaik di Lampung, versi data BANSM atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Selanjutnya saya akan berbagi juga informasi mengenai sekolah terbaik yang atau SMA terbaik, yang SMA negeri terbaik yang berada di Provinsi Lampung versi data PPDB. Jadi untuk mengukur sekolah baik atau tidak, minimal ada tiga cara ya yang saya tahu. Yang pertama, kita bisa lihat sekolah tersebut dari data Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Anda bisa lihat video saya sebelumnya beserta URL-nya atau link-nya ya, untuk mengetahui kualitas sekolah tertentu ada di posisi mana. Selanjutnya di samping itu juga untuk mengukur sekolah terbaik atau enggak, itu ada salah satu alat ukur lagi yang dikeluarkan oleh LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. LTMPT ya, lembaga tes masuk perguruan tinggi ya, nggak pakai negeri ya, tapi rata-rata di situ yang masuk adalah sekolah negeri ya. Jadi untuk universitas atau politeknik negeri ya. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk mengukur sekolah baik atau tidak, itu bisa dilihat dari data PPDB DKI, data PPDB ya. Untuk kasus ini PPDB Lampung. Oke, jadi untuk masuk ke sekolah negeri, terutama di SMA negeri, kalau kita masuk ke situsnya lampung.siap_ppdb -ppdb.com, ini di sini ada datanya ya. Jadi kalau sayangnya datanya hanya untuk SMA dan SMK. Kalau SMK saya nggak berbagi karena setiap SMK punya jurusan yang berbeda, sehingga kita nggak bisa bandingkan apple to apple ya. Sementara untuk SMA ini juga sementara untuk SD SMP di sini nggak ada, hanya ada SMA. Untuk SMA sendiri ada beberapa jalur ya, yaitu berjalur zonasi, perpindahan orang tua, prestasi akademik, prestasi non akademik, dan afirmasi. Saya tidak membicarakan ini, tapi saya hanya membicarakan prestasi akademik karena menurut pendapat saya alat ukur sekolah baik apa enggak salah satu dilihat dari prestasi akademik ya. Jadi maksudnya kalau sekolahnya kalau siswanya nilainya bagus, maka berpotensi besar untuk diterima di satu sekolah. Nah, itu alat ukurnya adalah prestasi akademik. Sementara kalau zonasi itu diukur dari seberapa dekat siswa tersebut menuju sekolah ya. Ya, sementara yang lainnya juga datanya nggak terlalu banyak ya. Misalnya perpindahan orang tua ini datanya nggak terlalu banyak. Jadi kita dari sekian ini, dari 5 item ini, menurut saya yang paling mendekati kebenaran adalah dari prestasi akademik. Ya, kalau kita masuk ke prestasi akademik, kita bisa lihat di sini ya, di data seleksi ya. Ya, di data statistik ya.
Ini kita bisa lihat untuk SMA 1 Bandar Lampung untuk semua kompetensi nilai terendah sekian, nilai tertinggi sekian, nilai rata-rata sekian. Yang akan kita bandingkan adalah nilai rata-rata ini ya. Jadi misalnya kalau ini kita mau bandingkan 3 sekolah, kita bisa tahu paling tinggi adalah SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Tapi kalau kita bandingkan terhadap keseluruhan sekolah yang ada di Provinsi Lampung, kita akan kesulitan kalau tidak menggunakan alat ukur ya, tidak menggunakan cara ya dengan scraping itu ya. Di samping itu juga kita lihat nih SMA Kota Bumi, SMA 1 Kota Bumi ini ada semua kompetensi. Tapi di sini SMA 2 Kota Bumi ada IPA dan IPS ya, sehingga kita harus menggunakan coding untuk mengkonversi nilainya ya. Jadi misalnya kalau nilai terendah itu untuk IPA sekian, nilai terendah untuk IPS sekian, maka ini ditambah ini kita bagi 2 ya. Juga yang ini sama, yang rata-rata juga sama, sehingga rata-rata ini nanti akan kita bandingkan terhadap yang lain dan kita urutkan menjadi 10 terbaik ya. Yang itu kita akan presentasikan menjadi 10 sekolah terbaik yang ada di Provinsi Lampung. Oke, kita akan mulai aja penjelasan singkatnya. Di sini ada 201 sekolah ya. Kalau kita lihat di Lampung nih, ya ini datanya ya. Tapi sayang ada yang kosong ya. Ini ada yang kosong. Kemudian ada beberapa yang kosong ya. Kalau yang kosong ini otomatis ya dia nggak masuk dalam 10 besar ya. Ini juga kosong ya. Jadi kalau yang kosong ini kita nggak akan bandingkan terhadap yang ada ya. Jadi otomatis ini akan hilang, akan kita nggak pakai. Ini juga kita nggak pakai ya. Oke, selanjutnya ya ini juga ada yang kosong ya. Jadi kita nggak bisa bandingkan apple to apple. Jadi kita harus rata-ratakan dulu ya. Kalau yang ini otomatis kita nggak masukkan yang nilai kosong. Kalau yang ada 2 begini kita akan rata-ratakan. Oke, kita mulai aja dari data terakhir kita ya. Jadi kalau Anda mengikuti video saya sebelumnya mengenai scraping data PPDB Jateng, saya akan gunakan script yang sama ya, karena ini bisa digunakan untuk semua script yang berhubungan PPDB karena polanya sama, patternnya sama, sehingga kita bisa gunakan ya. Untuk itu saya akan ganti nama menjadi PPDB Lampung aja ya, supaya relevan ya. Selanjutnya yang lama kita hapus aja deh, biar nggak terlalu banyak, kita nggak pakai lagi ya, kita hapus aja. Selanjutnya kita ganti ya supaya relevan. Ini kita ganti Lampung. Selanjutnya ya ini juga kita ganti Lampung. Ya sisanya kurang lebih sama ya. Oke, kita akan mulai dari ya kita akan mulai buka dulu. URL-nya adalah ini ya, kita masuk ya. Saya akan mulai dari tengah karena kalau Anda mau tahu detailnya kenapa codingnya seperti ini ada di PPDB Jateng ya. Saya sudah jelaskan detailnya, saya nggak mau jelaskan dari awal lagi, tapi saya akan menggunakan coding yang sama untuk men-scraping data yang di Provinsi Lampung ya. Oke, selanjutnya kita masukkan network, kita refresh. Ya, kalau kita refresh kita masuk ke pola ini. Saya udah ajarkan di sebelumnya ya, jadi saya langsung itu straight to the point aja. Ya, ini kita gunakan untuk melihat nilai rata-rata dan nilai maksimal dan nilai minimal dan rata-rata di satu sekolah ya. Jadi kalau kasusnya SMA 1 Bandar Lampung itu nilai minimalnya 82, nilai maksimalnya adalah 92, kemudian rata-ratanya adalah 86,83. Selanjutnya untuk yang kedua, cara bacanya juga sama untuk SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Nilai minimalnya 89, nilai maksimalnya 98, rata-ratanya 91 dan seterusnya ya.
Jadi kita menggunakan URL ini, kita masuk ke header, kemudian kita akan copy ini. Kita akan copy. Selanjutnya kita paste di sini. Kita gantikan ini ya. Kita paste. Selanjutnya untuk URL satu lagi kita masuk ke sini ya. Jadi kalau kita lihat previewnya, ini untuk mendapatkan data NPSN. Selanjutnya dari NPSN tersebut kita akan lempar NPSN-nya ke dalam data referensi untuk mendapatkan alamat kelurahan, kecamatan, kabupaten, sekolah SMA, sekolah jadi NPSN digunakan untuk mengetahui detail lokasi SMA Negeri 1 Bandar Lampung ya. Misalnya SMA Negeri 1 Bandar Lampung lokasinya di mana, jalan apa, kelurahnya di mana, kecamatannya apa, kabupaten apa, dan seterusnya ya. Nah, ini digunakan untuk URL ini digunakan untuk mengambil NPSN-nya aja, karena di sini tidak ada NPSN-nya ya. Kalau kita lihat data di sini tidak ada NPSN-nya, hanya ada ID sekolah. ID sekolah ini kita lempar ke sini, kemudian dengan ID sekolah tadi ya, sekolah ID tersebut kita langsung dapat NPSN-nya. NPSN ini akan kita lempar ke data referensi untuk mendapatkan alamat kelurahan, kabupaten, dan kecamatan yang ada di SMA tersebut ya. Saya ada jelaskan di PPDB Jateng ya, Anda bisa kalau mau tahu detailnya bisa lihat di sana ya. Selanjutnya kita copy aja ini. Selanjutnya selanjutnya kita akan gantikan URL-nya ini ya dengan yang tadi ya. Kita paste aja. Oke, selanjutnya kita akan tes satu-satu. Untuk tester kita jangan menggunakan semua ya, karena nanti kalau error kita akan mulai terlalu lama ya. Jadi kita batasi dulu 10 ya. Jadi dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9. Selanjutnya kita akan tes dulu ya di sini ya. Kita akan tes dulu caranya. Kita matikan dulu. Kita akan print dulu nih. Data sekolahnya kita akan print dulu gini. Kita lihat, kita panggil Ruby ppdb Lampung .rb ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau dia berhasil, dia akan muncul 10 sekolah yang ada di PPDB Lampung ya. Ini ada undefined variable methods. Oh ya, ini yang salah. Ini kita ganti Lampung ini. Metodenya salah. Ini kita ganti Lampung karena di atas sudah kita ganti ya. Kita simpan, kita running lagi. Ya, ini keluar ya. Ini adalah 10 sekolah dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9 ya. Jadi jumlahnya ada 10 karena mulai dari 0. Ya, kalau kita cross check di sini ya, kita bisa lihat ya. Kita akan bandingkan apple to apple begini. Kita akan bandingkan set by set ya supaya enak dibaca. Kita naikkan dulu. Ya. Ini contohnya SMA 1 Bandar Lampung. Ya, ini nama SMA-nya, kemudian ID sekolahnya adalah 31, ini sekian 31, NPSN-nya adalah 1080 ya. Di sini nggak ada NPSN nih, kita harus masuk ke sini dengan indeks yang sama, kita akan dapatkan NPSN-nya. Ya, NPSN ini ya 10807020 ya. Ini sekolah yang pertama. Selanjutnya nilai minimalnya, Anda bisa lihat di sini ya, nilai minimalnya adalah 82,27 ya. Nilai minimalnya 82,27, nilai maksimalnya 92,60 sama ya.
rata-ratanya adalah 8683, sama ya. Oke, dengan demikian hasil scrap kita udah berhasil. Begitu juga yang lainnya, Anda bisa cross check manual ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke step berikutnya. Sampai di step sini sudah oke, kita boleh hapus ini. Selanjutnya kita akan scrap NPS, kita akan scrap datanya ya. Jadi maksudnya scrap di URL-nya data referensi Kemendikbud ya. Jadi dari sini pindah ke sana, terus datanya kita akan lihat ya. Jadi gini aja, kita akan praktekkan aja ya. Kita panggil, kita enter, kita lihat apa yang terjadi. Oke, ini tadi belum di save ya, jadi dia nggak mau ini. Selanjutnya ini kita perkecil dulu ya. Ini jumlah sekolahnya nggak sampai 360 ya, tapi 201 tadi ya. 201 ya, dari indeks ke 0 sampai indeks ke 200, totalnya ada 201. Kita akan mulai dari 10 indeks pertama ya, dari 0 sampai 9 dulu kita lihat, supaya kalau ada error kita tidak harus mengulang dari awal, sehingga kita perkecil dulu masalahnya. Kalau itu berhasil maka baru kita naikkan ya. Oke, selanjutnya kita running lagi. Ya, ini muncul ya, kita lihat aja ya, kita tes. Ya, ini adalah akhir yang kita harapkan ya. Jadi kita bisa tahu dari nama sekolahnya ini berlokasi di Jalan Sudirman, kelurahnya di mana, kecamatan mana, kabupaten mana, nilai minimal, nilai maksimal, dan selanjutnya. Oke, sampai di titik ini udah berhasil. Selanjutnya kita akan kembangkan lagi ya, karena di sini yang tadi yang kita scrap dari mulai ini ya, nomor indeks ke 0. Ini yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ya. Jadi sekarang permasalahan yang timbul adalah tadi indeks ke 0 sampai indeks ke 9 ya, sampai di sini ya, sampai SMA 10 Bandar Lampung ya, sampai di sini. Tapi kemudian akan muncul masalahnya adalah di sini ini jurusan IPS dan IPA digabung jadi satu, tapi di bagian lain itu dipisah ya. Contohnya ya ini ya, contohnya ini ya, ini dipisah ini, sehingga kita harus menggunakan formula untuk merata-ratakan ini ya. Kalau kita lihat SMP 2 Metro itu ada di posisi indeks ke ya, ini ya, indeks ke-18 ya, indeks ke-18. Oke, berarti kita harus menggunakan satu if condition ya. Jadi kita masuk ke, jadi kita akan coba aja, kita mulai dari indeks ke ini, kita tutup dulu. Selanjutnya kita akan coba masuk indeks ke tadi ada di indeks ke-18 ya. Jadi kita masuk ke indeks 17 aja sampai ke 20 ya. Kita perkecil ya. Jadi 17, 18, 19, 20. Jadi 4 ya. Di sini sehingga kita rubah dari 0 sampai 3 karena hanya 4 nih. Oke, kita akan running dulu, kita akan lihat. Ya, ini ada error ya. Ya, masalahnya adalah timeout di URL-nya referensi data Kemendikbud ya. Ini nggak masalah, kita akan coba lagi. Itu bukan error karena coding, tapi error karena waktunya timeout ya. Ya, kita bisa akalin dengan cara kita kasih sleep ya. Ya, oke. Kalau ini error nih, ini karena error ini ya, di undefined. Ya, untuk undefined method for nil class ya, jadi ada nilai 0 ya.
Kalau kita lihat di sini ini mulai dari 17, jadi 17, 18, 19, 20. Jadi ada 4 data ya. Tapi di sini kita looping sebanyak 5 data mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 ya, ada 5 ya. Jadi sehingga kita harus kurangin menjadi 3. Selanjutnya untuk mensiasati supaya nggak ada timeout ya, kita akan gunakan function sleep. Kita sleep sekitar 15 detik ya. Jadi ini ya ini kita akan tunggu sebanyak 15 detik ya. Jadi kalau untuk scraping banyak harus ada jeda waktunya dulu. Setelah buka URL-nya kita tunggu dulu sampai benar-benar terbuka. Kalau belum terbuka terus kita scrap, hasilnya 0, nanti akan error. Jadi kita akan tunggu sleep 15 menit. Anda bisa coba-coba ya, bisa mungkin 15 second ya, 15 detik bukan 15 menit ya. 15 second, 15 detik. Anda bisa coba-coba untuk dikurangin atau ditambahin tergantung dari bandwidth di rumah Anda ya. Kalau bandwidthnya besar, ini bisa Anda kurangin, tapi kalau bandwidthnya kecil, ini harus Anda tambahkan. Tujuannya untuk memastikan bahwa URL yang referensi data kami input ini terbuka dulu. Setelah terbuka baru kita scrap. Kalau belum terbuka kita scrap, hasilnya akan error ya. Kurang lebih begitu. Oke, kita simpan, kita coba sekali lagi. Ya, ini udah selesai ya. Kita percepat tadi udah selesai. Selanjutnya supaya ada pemberitahuan kita tambahkan ini aja ya. Ya, untuk supaya enak dibaca setelah scraping dia harus muncul ini ya. Selanjutnya kita akan periksa datanya ini ya. Kita buka foldernya, terus kita klik 2 kali, kita buka Excelnya, kita bisa cross check langsung. Caranya kita bikin set by set ya. Ya, kita akan cross check SMA 1 Metro. Ya, ini ya SMA 1 Metro, nilainya kita lihat di sini, nilainya 8, nilai terendahnya adalah 8598 sama, ini nilai tertinggi 9323 sama. Selanjutnya yang sebelah rata-ratanya adalah 8897 ya, sama ya. Di samping itu tadi dengan menggunakan data referensi kita bisa tahu SMA 1 Metro itu berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 222, kemudian di Kelurahan Yoso Dadi, di Kecamatan Metro Timur, di Kabupaten Metro ya. Sehingga kita dengan data referensi kita tahu detailnya sekolah tersebut. Karena saya meyakini tidak semua orang tua maupun anak tahu lokasi SMA 1 Metro yang saya meyakini tidak semua orang Lampung ya atau kabupaten kota metro tahu lokasi detailnya SMA Negeri 1 Metro. Selanjutnya untuk yang kedua nih ya, untuk yang SMA 2 Metro ya, ini kita bisa lihat nilai terendahnya adalah 96,67, nilai tertingginya adalah 87,13. Kemudian rata-ratanya adalah 8155. Ya, masalah yang timbul adalah ini hanya kita script untuk jurusan IPA, padahal di sini semua kompetensi ya. Sehingga kita harus gabungkan ya, ini kita tambah ini, kita bagi 2 sehingga nilai terendahnya adalah rata-rata dari 2 poin ini, yaitu rata-rata SMA dan rata-rata IPS dan IPA. Selanjutnya di nilai tertinggi juga sama, kita rata-ratakan. Nilai yang rata-rata juga kita rata-ratakan ya. Jadi ini kita tambah ini, kita bagi 2. Oke, kita akan tambahkan codingnya. Kita akan tambahkan di sini ya. Kita akan bikin satu if statement ya. Ya, kita akan bikin set by set ya supaya enak dibaca ya. Yang pertama adalah
Ya, kita bikin side by side begini. Yang pertama adalah kita akan lihat untuk SMA 2 Metro itu di indeks ke, kita perbesar aja ya, kita refresh dulu. Ya, setelah kita refresh kita lihat di sini ya, tadi indeks ke 17 kalau nggak salah ya, ke 18 di sini ya, indeks ke 18. Nah, yang ini ya. Ya, pertama kita harus lihat dulu kalau dia isinya panjang dari kompetensi. Kebetulan ini panjangnya ada 2 ya, jadi indeks ke 0 dan indeks ke 1. Kita bikin variabel namanya panjang kompetensi sama dengan dt. dt itu adalah kita dapat dari yang di atas ini ya, dari URL ini. Kemudian pada data yang ada di sini, di data ini, kemudian i itu adalah indeksnya ya, kalau kebetulan ini 17 ya, indeks ke 17. Ya, ini antara 17 sampai 20 ya, kita ambil yang 18. Yang 18 ini kita ukur kalau panjangnya lebih dari, ya, kalau panjang kompetensinya ini lebih dari 1, kebetulan ini 2 ya, maka ya oke. Jadi ada nilai yang 0, ada nilai yang enggak 0 ya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh di sini ya. Ya, kalau kita lihat di sini kalau nilainya ini 0 ya, ini maksudnya indeks yang ke 0 nilai minimalnya adalah 0. Kemudian ini atau indeks yang ke 1, itu yang ini nilainya adalah 0, maka semua data yang ada di sini kita nolkan. Kemudian kalau nilainya tidak sama dengan 0, else ya, tidak sama dengan 0, maka data yang di kompetensi yang ke indeks yang ke 0 nilai minimalnya kita tambah dengan indeks ke 1 nilai minimalnya, lalu kita bagi 2 ya. Karena ini datanya bentuknya string, maka kita harus rubah dulu ke dalam float ya, karena ada koma-komanya ya. Kita rubah ke float, juga kita di sini kita rubah ke float. Selanjutnya kita bagi 2. Setelah kita bagi 2, kita bikin menjadi 2 digit dalam bentuk float ya. Kemudian data itu yang akan kita forward di sini nanti di paling bawah ya. Ya, selanjutnya kita akan tes aja. Kita akan tes, tapi kita akan coba untuk mengeluarkan ini, kita matikan dulu ya, biar ya, kita akan keluarkan dulu, kita tes. Ya, ini keluar ya datanya ya. Nah, jadinya float ya, Anda lihatnya jadinya float. Ya, selanjutnya kita akan periksa indeks ke 0, data yang ke 0, 1, 2, 3, dan 4 ya. Kita lihat ya hasilnya ya. Ya, ini keluar ya. Ini hanya scraping untuk SMA 1 Metro. Rata-ratanya belum keluar, kita tambahkan di sini. Selanjutnya untuk tahu jenis tipe datanya ya, kebetulan karena kita nanti krusialnya ada di NPSN ini ya. NPSN itu ada di sini ya. Yang lainnya kita bisa matikan. Yang NPSN ini harus dalam bentuk string. Untuk mengetahui tipe datanya kita tambahkan titik kelas ya, begini aja. Terus kita lihat ini harus bentuknya string ya. Ya, ini string ya. Kenapa string? Karena nanti pada waktu masukkan di sini ini bentuknya adalah string. Jadi ini kita nggak pakai lagi
menjadi begini ya. Karena ini udah string, ini juga adalah string. Kalau di sini nilainya integer atau float, maka kita ganti ke kalau nilainya integer maka kita harus ganti ke konversi ke toString ya. Oke, selanjutnya kita akan tes aja. Ini kita nggak pakai lagi. Ya, tadi kita lihat di sini untuk SMA 2 Metro. Ya, kalau Anda lihat di sini SMA 2 Metro tadi. Ya, kalau Anda lihat di sini SMA 2 Metro ya, ini ya. Ini hanya terscrap data yang ini aja nih. Yang di IPA aja. Padahal kita harus merata-ratakan IPA dan IPS ya, kalau Anda lihat di sini ya. Sehingga kita menggunakan formula yang ada di sini tadi. Kita menggunakan formula ini ya. Oke, kita tes aja. Ya, ini kita coba lagi. Harus di close dulu ya, kalau nggak di close error dia. Ya, ini udah selesai ya. Selanjutnya kita periksa. Kita klik 2 kali. Ya, ini hasilnya ya. Kita akan periksa. Kita bandingkan dengan ini ya. Ya, kalau Anda lihat masih ada yang salah nih ya. Kita perbaiki lagi untuk nilai terendah dan nilai tertinggi. Ya, kesalahannya adalah ada di sini ya. Jadi setelah kita bikin if statement tadi, nilai tersebut di override ya, ditiban oleh nilai yang lain sehingga tidak akurat ya. Sehingga ini kita harus matikan begini ya. Kita harus matikan, cukup begini aja, terus kita running lagi, nanti pasti hasilnya beda. Ya, kita harus tutup ini dulu ya. Selanjutnya kita running sekali lagi, kita bersihkan dulu. Kita running sekali lagi, harusnya hasilnya sekarang sudah lebih benar ya, karena yang tadi tuh hanya terscrap untuk array yang ke 0, tapi rata-ratanya adalah gabungan semuanya, karena nilai minimal dan nilai maksimal ditiban oleh nilai yang baru. Sehingga kita harus hapus, kita harus jadikan komen dulu. Selanjutnya kita running lagi, kita akan lihat, kita akan periksa lagi ya. Ya, setelah kita percepat berhasil nih ya, scraping data telah selesai. Selanjutnya kita periksa, kita buka ini. Kita bandingkan dengan yang ini ya. Selanjutnya kita periksa untuk SMA 2 Metro. Ya, nilai rata-ratanya ya, ini lebih benar ya. Jadi nilai rata-ratanya itu adalah nilai rata-ratanya adalah ini ya, nilai rata-rata IPA 76,67, kita tambahkan dengan rata-rata IPS 73,90, baru kita bagi 2. Ya, hasilnya adalah 75,28, sama persis dengan yang di sini ya. Begitu juga yang nilai tertinggi 87,13, kita tambahkan 83,4, kita bagi 2, nilainya adalah 85,26, sama ya. Begitu juga yang untuk rata-rata ini ya, 81,55, kita tambahkan dengan 78,58, kita bagi 2, 80,06 ya, sama ya. Dengan demikian scraping sekaligus untuk merata-ratakan sudah berjalan ya. Selanjutnya kita tinggal ini, kita close dulu.
Selanjutnya kita tinggal scraping semua datanya ya. Jadi kita scraping dari indeks ke 0 sampai yang semua ya, sampai semua indeksnya dari 0 sampai ke 200, totalnya 201. Kemudian untuk yang ini kita hapus saja biar nggak bingung. Ini juga kita nggak gunakan. Selanjutnya indeksnya juga mulai dari 0 sampai 200 ya, jadi 201 sekolah. Yang lainnya kita hapus. Selanjutnya kita running, harusnya dia akan oke semua ya. Bagian ini saya nggak akan running karena makan waktu cukup lama. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ya, jadi kalau nanti selesai bentuknya akan seperti ini. Dia akan membuat satu sheet namanya PPDB Lampung. Kemudian ada nomor ini kita tambahkan, ada NPSN, nama sekolah, lokasi sekolahnya di mana, kemudian kelurahannya di mana, nilai terendahnya berapa, tertingginya berapa, rata-ratanya berapa, dan seterusnya ya, sampai totalnya ada 201 sekolah. Nah, dari data ini nanti kita akan urutkan sampai dengan 201 ya. Dari data ini nanti kita akan urutkan berdasarkan nilai rata-rata ya. Rata-rata tertingginya siapa, nanti kita ambil 10 rata-rata tertinggi, itu yang akan kita presentasikan di bagian selanjutnya mengenai daftar atau 10 sekolah terbaik yang 10 sekolah SMA negeri terbaik yang ada di Lampung. Oke, rasanya cukup. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.